Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sore hari ini kembali kita lanjutkan ta'lim atau kajian kita tentang sunnah-sunnah harian, ibadah sunnah atau amaliyah-amaliyah sunnah harian yang barangkali setiap hari kita akan melakukan atau mengalaminya. Pagi tadi setelah subuh, kita telah memahami setentangan hal-hal yang berkaitan dengan salat tasbih. Barangkali sekedar kesimpulannya dapat kita ulangkan lagi. Pertama, disebut salat itu dengan salat tasbih karena di dalam salat itu banyak sekali orang yang salat mengucapkan tasbih. Itu bacaannya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar dalam satu rakaat 75 kali. Di mana salat sunat tasbih itu 4 rakaat. 75 kali 4 berarti 300 kali bertasbih. Maka populerlah dia disebut dengan salat tasbih. Kesimpulan yang kedua adalah para ulama berbeda pemahaman, berselisih pendapat mengenai hukum salat tasbih. Ada yang mengatakan disunatkan. Kalau tidak bisa 1 kali dalam sehari, sejumat. Tidak bisa sejumat, sebulan 1 kali. Tidak juga 1 kali dalam setahun. Minimal paling kurang 1 kali seumur hidup. Fadilahnya bisa menghapuskan 10 macam dosa. Dosa yang awal, dosa yang akhir, dosa yang terdahulu, dosa yang terkemudian, dosa sengaja, dosa yang tidak disengaja, dosa terang-terangan dan dosa sembunyi-sembunyi. Begitu seterusnya. Kemudian yang kedua mengatakan bahwa salat tasbih itu dibolehkan saja. Meskipun hadisnya lemah atau dhaif, dibolehkan. Disuruh tidak, dianjurkan tidak. Tapi siapa yang mengerjakannya boleh. Kesimpulan yang ketiga mengatakan salat sunat tasbih tidak ada. Bahkan ada yang mengatakan bid'ah karena salatnya berbeda dengan salat biasa. Yang kedua dilandaskan kepada hadis-hadis yang tidak sahih. Golongan ketiga ini setelah menyelidiki, memahami, meneliti, mengkaji ulang, mereka berkesimpulan hadis-hadis mengenai salat tasbih tidak satu pun yang sahih. Tidak bisa dipakai, tidak bisa dijadikan landasan atau dasar untuk menyatakan adanya atau sunatnya salat tasbih itu. Kesimpulan terakhir, masih banyak salat-salat sunat yang betul-betul telah disepakati kebolehannya, kesunahannya, atau disyariatkannya kita untuk melakukannya. Kerjakanlah itu dulu. Bagi yang suka, bagi yang rajin, bagi yang tekun untuk beribadah salat, banyak salat-salat sunat, di mana salat-salat itu setelah jelas-jelas nyata-nyata Rasulullah yang mengerjakannya, atau menyuruhnya, atau menyetujuinya. Sementara salat sunat tasbih masih dipresisikan kesunahannya. Tetapi bagi siapa yang tetap melaksanakan salat tasbih karena beranggapan itu adalah sunnah, sebagaimana mazhab Syafi'i, walaupun tidak semua tokoh-tokoh mazhab Syafi'i menyetujuinya, maka silakan kerjakan. Kita hormati
dan kita berlapang dada. Kepada Allah juga kita kembalikan mana yang terbaik, mana yang terbagus. Barangkali itu keringkasan salat sunat tasbih. Maka sekarang kita masuk kepada salat istikharah. Rasulullah SAW telah mensyariatkan kepada kita umatnya agar memohon pengetahuan kepada Allah dalam segala urusan yang dialami dalam kehidupan ini. Supaya kita memohonkannya kepada Allah, memintakannya kepada Allah. Kebaikannya ada dalam segala dan setiap semua urusan yang akan kita lakukan itu. Karena Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Ilmu kita, pengetahuan kita tidak akan menjangkau kepada yang akan. Wa ma tadri nafsun maza taksibu gada. Tidak ada yang tahu seorang diri pun apa yang akan dikerjakannya besok. Jangankan seminggu, sebulan, setahun, atau sekian puluh tahun ke depan. Apa yang akan terjadi dan apa yang akan kita kerjakan besok saja kita tidak tahu. Itu makanya kita adalah memastikan. Memastikan sesuatu tidak boleh. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Intinya, tidak boleh sama sekali kita mengatakan akan begini, akan begitu, apalagi memastikan. Semuanya terjadi atas kehendak Allah. Maka katakanlah insya Allah. Nah, termasuk ini. Sesuai dengan penelitian, misalnya, sesuai dengan prediksi wabah virus corona atau COVID-19 ini diprediksi, diperkirakan insya Allah berakhir di akhir bulan Mei. Atau di Juni, atau di akhir Juli, atau di akhir tahun insya Allah. Silakan insya Allah, jangan pastikan. Karena kita tidak tahu dan tidak diberitahu apa yang akan bakal terjadi. Dan kalau kita masuk memastikan di pertengahan Ramadan ini terjadi tanda kiamat, jangan pastikan. Kita tidak Tuhan, kita tidak serba tahu. Prediksi silakan. Nah dulu, orang-orang Arab jahiliyah, mereka itu, jika mereka akan melakukan sesuatu, akan mengerjakan sesuatu, atau akan pergi dan berangkat, mereka pergi ke tukang ramal, atau mereka melakukan sesuatu perbuatan, namanya tiarah atau tatayur. Apa tiarah atau tatayur itu? Dulu mereka dalam sejarah, mereka kalau akan melakukan atau berangkat atau akan pergi menerbangkan burung. Menerbangkan burung itu namanya zajarat toir. Zajarat toir, menerbangkan burung. Kalau burung itu terbang ke kanan, terbang arah kanan, namanya sa'ih. Atau burung itu terbang arah ke kiri, namanya bari. Atau lurus saja ke depan, natih. Atau malah berbalik ke belakang, namanya qaid. Jika burung itu terbang ke kanan, ini pertanda baik, pertanda mujur. Maka mereka lakukanlah sesuatu. Atau mereka berangkat atau pergi. Tetapi jika burung itu terbang ke kiri, ini sial. Ini barih namanya, sial. Merasa sial. Sehingga mereka tidak jadi berangkat, tidak mengerjakan sesuatu karena ada sialnya situ. Merasa sial lantaran sesuatu peristiwa, suatu kejadian, suatu perbuatan
atau merasa sial tentang nama-nama kah, bilang kah, angka-angka kah, tentang orang tertentu kah, tentang binatang kah, atau melihat sesuatu, mendengar sesuatu, mengetahui sesuatu, lalu kita anggap itu sial dan segala macam. Namanya tiarah. To, ya, ra, dan tam mutah tiarah. Asal katanya tair burung atau tatoyur. Begitu orang-orang Arab dulu. Atau mereka datang ke tukang ramal. Datang ke tukang ramal, tukang takok-takok, namanya kahin, atau mereka munajim, pergi kepada munajim, tukang ramal bintang. Apa itu kahin? Kahin adalah orang-orang yang dianggap tahu yang gaib-gaib yang bakal terjadi. Namanya kahin. Kahin. Orang terjemahkan bahasa kita dukun. Menajim. Menajim orang yang meramal berdasarkan bintang. Barangkali sekarang bisa dikatakan horoskop. Anda yang berbintang Surya, ada? Hah? Oh, Scorpio. Anda yang berbintang Scorpio. Anda yang berbintang Belut. Ada bintang Belut? Enggak ada. Kata beliau munajim ini dalam minggu-minggu ke depan Anda akan mengalami ini, itu. Dinasihatkan dalam minggu-minggu ini jangan bepergian. Ada. Atau orang terdekat Anda akan mengkhianati. Marah-marah dia sama istrinya setelah itu kan. Namanya munajim. Ada satu lagi namanya arraf. Arraf orang-orang yang mengaku mengetahui apa yang sudah terjadi. Mereka orang Arab jahiliyah itu suka seperti itu. Sehingga disebutkan siapa yang terhambat, siapa yang terhalang melakukan suatu hajat lantaran percaya kepada sial, peristiwa sial, bilang sial, kejadian sial, nama sial, lalu dia tidak jadi melakukan sesuatu, faqad asyaraka, dia sudah sungguh syirik. Sahabat ada bertanya, ya Rasulullah, ma kafaratu dzalik? Apa kafaratnya? Apa sanksinya? Kalau kita sudah menganggap sial itu Rasulullah. Tidak jadi pergi. Tidak jadi melakukan sesuatu. Lantaran burungnya terbang ke kiri. Atau lantaran angka tertentu. Atau melihat sesuatu tertentu. Tidak jadi dia. Atau dilihatnya telapak tangannya. Oh, dilihatnya kukunya. Atau dilihatnya telur. Berbagai macam lah. Dibatalkannya tidak jadi dia melakukan sesuatu. Yakin percaya kepada itu. Faqad asyaraka. Sungguh orang ini telah syirik. Kata sahabat, bagaimana sanksi Rasulullah? Kalau kita sudah terlanjur. Kata beliau, hendaklah seseorang itu mengucapkan Allahumma la khaira ila khairuk. Ya Allah, tidak ada kebajikan kecuali kebajikan yang datang daripadamu. Wala taira ila tairuk. Tidak ada burung-burung itu. Karena semua burung itu makhlukmu juga. Wala ilaha gairu. Tidak ada yang berhak disembah melainkan engkau juga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Masuk kumbang ciri ke rumah, kumbang hitam, ini ada sial ini. Jatuh foto pengantin, oh ini ada sial ini.
tanggal gigi 1 di dalam mimpi. Ini ada sial ini. Ini namanya tiarah atau tatayur. Nggak boleh. Mendatang tukang ramal yang anggap dia tahu segala macam, kafir dia. Man ata arafan, siapa yang mendatang tukang ramal, lalu dia bertanya tentang sesuatu, salatnya diterima 40 hari. Hadis riwayat Muslim kan? Man ata kahinan atau arafan, siapa yang mendatangi kahin, orang yang dianggap tahu apa yang akan terjadi, atau arafan, atau orang yang enggak tahu apa yang sudah berlalu, fasaddaqahu, lalu dia benarkan itu. Dia benarkan, dia iakan, dia percaya bima yaqul. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh dia telah kafir dengan Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk itu semua Rasulullah mengajarkan kepada kita umatnya beristikharah. Nah, itulah gunanya istikharah. Istikharah artinya meminta pilih kepada Allah. Memilih, meminta, mohonkan kepada Allah, memilihkan yang terbaik dan apa yang baik. Dalam segala urusan, kita sebenarnya disuruh beristikharah, memohon, meminta kepada Allah untuk yang terbaik. Jadi, idza hamma ahadukum bil amr, apabila salah seorang kamu itu hamma, berkeinginan keras untuk melakukan sesuatu, maka hendaklah dia mengerjakan istikharah berupa salat. Ini dia. Kan itu dalam hadisnya. Maka hendaklah dia mengerjakan salat 2 rakaat di luar salat wajib. Setelah salat itu, hendaklah dia mengucapkan fal yarqa rakataini min ghairil faridah, min baghairi faridah, tsumma yaqul, setelah salat hendaklah dia ucapkan panjang doanya. Kalau dia hafal sekarang itu tidak dapat. Tapi sekedar beritahu saja. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdur li wa yassirhu li thumma barik li fih wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur lil khaira haitsu kana thumma ardini bih. Panjang doanya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau sempat besok pagi kita akan jelaskan makna yang terkandung dalam doa ini. Sekarang kita hanya menjelaskan dulu tata cara istikharah saja. Salat 2 rakaat, salat apapun. Apabila seseorang berkeinginan, berkemauan, berkehendak untuk melakukan, memperbuat, mengerjakan sesuatu, hendaklah dia memohon, meminta kepada Allah untuk diberikan yang terbaik. Pilihkan yang terbaik. Ini disebut dengan istikharah. Bisa salat khusus. Ya, idza hamma ahadukum. Apabila orang berkeinginan, bermaksud, berkemauan keras untuk sesuatu hal, maka dia boleh saja salat spesial 2 rakaat. Atau ketika dia ke masjid, salat rawatib itu diniatkannya setelah itu untuk minta tolong, minta petunjuk kepada Allah, minta pilihkan. Atau tahiyatul masjid, atau salat duduk, salat sunat duduk, atau salat apapun 2 rakaat dilakukannya. Setelah itu dia memohon kepada Allah, sudah masuk istikharah namanya. Yang penting fal yarka' raka'atain, dia salat 2 rakaat. Nah, dalam hal ini ada sekian poin-poin lah yang kita sampaikan secara ringkas saja. Pertama, salat istikharah itu disunatkan
disyariatkan. Bahkan bisa-bisa mengarah kepada wajib. Tetapi tidak sampai kepada tingkat wajib. Itu begitu pentingnya kita istiqarah. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang baik dan apa yang terbaik. Apa yang akan terjadi. Apa yang berlaku. Apa yang akan kita alami di masa yang akan datang. Apa yang kita pilih itu belum tentu baik. Bisa jadi baik mulanya. Tapi di tengah-tengahnya buruk jelek. Atau bahaya akibatnya. Tidak ada ruginya istiqarah. Orang yang beristiqarah itu selalu menang. Selalu untung. Karena dia telah menyerah kepada Allah. Ini dia. Itu yang pertama. Hukumnya. Istiqarah itu sebenarnya dalam segala urusan. Baik urusan kecil, urusan besar, penting atau tidak penting. Hanya dengan salat 2 rakaat saja, salat apapun. Setelah salat itu lalu kita berdoa. Memohon, meminta kepada Allah. Meminta pilihkan yang terbaik. Memberi ketetapan yang terbaik. Memberikan petunjuk arahan yang terbaik. Sudah istiqarah namanya. Yang penting ada niatnya untuk itu. Jadi yang kedua, disyariatkan sebetulnya dalam segala urusan. Urusan apapun, beristiqarahlah kepada Allah. Tetapi perlu dicatat, istiqarah itu tidak berlaku kepada yang sudah mesti wajib. Saya mau salat Jumat, istiqarah dulu, enggak. Puasa Ramadan, puasa enggak, istiqarah dulu, enggak. Itu bertele-tele namanya. Kepada sesuatu yang diharamkan, enggak jelas, enggak perlu istiqarah. Saya batalkan enggak puasa hari ini. Istiqarah dulu, enggak. Itu puasa anak-anak. Enggak. Istiqarah tidak berlaku kepada yang sudah mesti wajib. Istiqarah juga tidak berlaku kepada hal yang memang haram. Tidak berlaku. Jangan nanti istiqarah juga di situ. Kemudian istiqarah itu diawali dengan salat 2 rakaat di luar salat fardu. Artinya selain salat fardu. Salat subuh 2 rakaat lalu istiqarah tidak. Tidak. Di luar salat fardu itu maksudnya salat yang dilakukannya itu bukan salat fardu yang 5. Maka itu berarti tampaknya dapat dikerjakan dengan 2 rakaat salat, sunat rawatib bisa, tahiyatul masjid bisa, sunat duduk juga bisa, salat sunat yang lain pun bisa. Atau salat spesial dikerjakannya untuk itu, boleh juga. Sudah mencakup itu. Kemudian tidak ada istiqarah itu dilakukan pada saat ragu-ragu. Ragu-ragu tidak istiqarah. Istiqarah itu idza hamma ahadukum bil amri. Hamma berkeinginan keras. Bertekad. Berazam. Hamma itu kan itu dia. Ada keinginan keras. Kemauan kuat. Ada azamnya. Dalam ragu-ragu tidak istiqarah. Kita tidak disuruh dalam ragu-ragu tidak. Jadi jika seseorang di antara kita itu misalnya merasa ragu dalam satu hal, kita pilih dulu salah satunya. Contoh bagi orang muda lah, atau bagi kami yang sudah tua-tua ini, kalau masih kepingin, ragu ini. Mau kawin lagi apa enggak? Anaknya. Ragu. Ragu-ragu enggak boleh. Pilih nih. Apa pilih? Si A, si B. Ini, itu. Mana yang kita pilih? Di antara 2 hal yang diragui itu. Cenderungkan hati ke situ. Lalu istiqarahkan kepada Allah. Gitu. A, B, C, D, C. Ini atau itu. Bagaimana atau begini. Tetapkan satu. Selama ragu-ragu tidak boleh istiqarah. Istiqarah itu adalah kita sudah berniat, kita sudah bertekad, sudah berkemauan keras, berazam. Bukan bimbang, bukan ragu. Bukan entah bagaimana ya, 50-50 dulu, enggak laku. Pilihlah ini, istiqarahkan kepada Allah.
Lalu biarkan setelah itu. Ya Allah, kuat rasanya hati saya untuk ini. Kalau memang baik, ini memang bagus untuk agama, untuk dunia, untuk akhirat, begini, kuatkan hatiku, begitu saja. Nanti akan dapat kita pahami ketika kita akan menjelaskan doa istikharah itu subuh besok lah kita coba. Mudah-mudahan Allah beri kita waktu kesempatan untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam doa istikharah itu. Jadi tidak ada istikharah berlaku kepada saat ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, pilih. Apa yang telah kita pilih itu lalu kita istikharahkan kepada Allah. Kita mohonkan kepada Allah, mohon dikuatkan atau tidak. Ya Allah, pilihan saya ini. Sekarang saya pilih, saya mohonkan kepada Engkau, ya Allah, yang baiknya bagaimana. Nah, biarkan dia berlalu. Kemudian juga berikutnya, kita ringkas lagi ini waktu. Dalam salat istikharah, tidak ada waktu tertentu, tempat tertentu, bacaan ayat tertentu. Apalagi pakaian tertentu. Ya. Tempat tertentu tidak ada, di sana tempatnya, tidak boleh. Waktunya, hari Jumat lah, tidak. Bacaan ayatnya tidak ada ayat tertentu. Kaifiatnya tidak ada, salat sunat biasa saja 2 rakaat. Nah itu. Apalagi pakaiannya, tidak ada. Lebih-lebih berjamaah, tidak ada juga. Hanya salat sunat 2 rakaat. Bisa salat sunat khusus, atau salat sunat apa saja 2 rakaat. Lalu setelah itu berdoalah kepada Allah. Kemudian berikutnya, setelah istikharah itu, setelah kita memohonkan kepada Allah, terlihat nanti akan dimudahkannya urusan kita. Kalau memang apa yang telah kita tetapkan itu, kita lakukan, kita perbuat, kita kerjakan, kita urus. Setelah kita istikharah, nampak setelah itu kita akan dimudahkan. Ditenangkan, dilapangkan dada. Nyaman kita melakukannya. Kalau tidak jadi kita kerjakan. Tidak kuat hati kita. Tidak mantap dia. Tidak yakin dia. Tidak semangat dia. Ini pertandanya. Setelah istikharah itu, makin kuat kita. Semangat kita. Mantap dia. Percaya dia. Lapang dadanya. Kemarin galau setelah lapang, makin pasti lapang. Laksanakan. Kalau apa yang telah kita pilih itu, ternyata kita menjadi malas, tidak semangat, tidak mood, patah pucuk, tidak jadi itu. Tandanya itu yang terbaik. Gitu. Bukannya tadi ya Allah pilih saya, ini si A, si B, ya Allah. Itu tidak begitu istikharah. Pilihlah dulu. Pilih. Baru kita ajukan kepada Allah. Kemudian, jika seseorang atau kita melakukan istikharah itu, apa yang setelah kita istikharah itu, setelah memohon, meminta, mengadu kepada Allah, mana yang kuat ketika itu, jalankan, laksanakan, kerjakan. Kuat kepada iya, laksanakan. Kuat kepada tidak, hentikan. Gitu. Karena setelah istikharah orang tidak bimbang lagi. Istikharah, bahasa kampung kita lah istikharah, tapi masih bimbang. Masih ragu. Bertambah ragu, bertambah bimbang. Tandanya nama tab istikharahnya. Bukan salah istikharahnya yang salah. Barangkali dia tidak yakin. Dia tidak percaya. Atau keimanannya kurang mantap, atau penyerahannya kepada Allah kurang utuh, kurang pasrah. Terakhir, waktu ya, terakhir,
apakah doa istikharah itu dikerjakan setelah salat sesuai dengan hadis bunyinya, tsummal yaqul falyarka' rak'ataini min ghairil faridah tsummal yaqul, maka hendaklah dia salat 2 rakaat selain daripada salat fardu, tsumma kemudian hendaklah dia mengucap. Nah, kata-kata kemudian itu kebanyakan ulama menyatakan setelah selesai salat, lalu dia doa, Allahumma inni astakhiruka. Tetapi ada juga yang memahami seperti Imam Ibn Taimiyah. Beliau memahami bukan setelah salat, tapi setelah salat itu artinya setelah selesai tasyahud, sebelum salam, ketika itulah kita baca doa kepada Allah. Timbul pertanyaan, kalau tidak dapat doanya bagaimana? Dapat itu. Boleh lihat ini. Lihat bukunya. Berdoa itu kan tidak ada larangan lihat buku, lihat catatan. Baca Quran saja kita lihat buku, lihat kertas. Bahkan sekarang lewat media Android. Kalau memang betul-betul kita ingin istikharah, dan kita betul-betul menjalankan sunnah Nabi ini, minta diberi kepada Allah ketetapan, keyakinan, kemantapan, ambil buku fotokopi, atau salin buku itu. Atau bawa bukunya. Cari buku doa. Letakkan. Setelah salat, bacalah doanya. Tidak hafal. Kita bukan disuruh menghafal. Tidak ada nih. Banyak catatan saya. Kita tidak disuruh menghafal. Berdoa. Beda ya. Menghafal doa dengan berdoa beda. Kalau menghafal doa berarti orang menghafal-hafal sampai dapat. Lalu diulang-ulang. Kalau berdoa orang memohonkan. Memohonkan sesuatu. Lalu sesuatu itu ditulisnya, dicatatnya, disalinnya. Diambilnya di buku ini. Atau diambilnya dari Quran, diambilnya daripada hadis. Ini kita salah saja. Boleh. Assalamualaikum, kanan, kiri. Kemudian dia bacalah doa itu kepada Allah. Bahkan ada yang tetap menyuruh kita awali dengan puji-pujian kepada Allah dulu. Salawat kepada Nabi. Lalu bacalah, lihat buku ni. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim, dan seterusnya. Tetapi sebelum beristikharah, karena kita tidak orang Arab, tentu saja kita tidak mengerti bahasa Arab. Lebih-lebih yang tidak pernah ke Arab atau yang tidak pernah belajar bahasa Arab. Bacalah dulu doa istikharah itu, pelajari dulu artinya. Sudah paham? Sudah mengerti? Sudah. Nah, lalu berdoalah. Kita istikharah, membaca doa istikharah, tapi tidak tahu artinya. Berarti kita tidak tahu apa yang kita minta namanya. Kita mohonkan. Mau istikharah besok? Atau nantilah, saya mau lihat dulu catatannya, mana doanya, saya salin dulu. Pelajarilah artinya dulu. Tidak dapat, tanya dulu. Ini apa maksudnya, Pak Ustaz, Guru, Tuan? Apa ini? Oh ini. Sudah paham? Sudah. Salat. Maghrib nanti, sudah salat maghrib, salat 2 rakaat. Saya ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa antal 'allamul ghuyub, dan seterusnya. Tapi kita mengerti. Tidak dapat juga teloh. Serangkan salat, kalau dapat bacaan salat, menjalan dapat, sudah bisa kita baca yang lain. Tidak dapat baca Fatihah, kita boleh bertasbih. Menjelang dapat. Al-Fatihah, salat yang fardu saja. Tidak dapat Al-Fatihah, karena kita baru taubat, baru sadar, baru insaf. Mau salat, tidak dapat, menjelang dapat, apa yang dapat? Subhanallah dapat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, dapat baca itu. Tidak usah yang lain baca. Nah, kita mau istikharah, tidak dapat doanya. Teloh kita membaca doanya. Bahasa Indonesia saja, silakan. Menjelang. Karena istikharah bukan satu kali. Istikharah itu setiap apapun urusan yang kita lakukan, istikharahlah kepada Allah. Tidak ada ruginya. Bahkan untung.
Orang beristikharah tidak akan pernah menyesal karena dia sudah minta pilih kepada Allah. Allah apa yang tahu apa yang terbaik. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan besok pagi bisa kita lanjutkan memahami kandungan bacaan doa istikharah. Sore ini sampai sini dulu. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.